Di sebuah tempat jauh di selatan bumi, hamparan lautan luas dan es abadi menjadi panggung bagi satu makhluk unik. Di balik jas hitam putihnya yang elegan, tersembunyi kisah perjuangan hidup, adaptasi luar biasa, dan ancaman yang kini semakin nyata. Dialah penguin, burung yang tak bisa terbang, tapi menjelma jadi penari ulung di lautan beku. Di video kali ini, kita akan menyelam lebih dalam, menelusuri jejak waktu dari penguin purba, setinggi manusia yang dulu merajai lautan, hingga penguin modern yang kini berjuang keras di ujung selatan bumi. Ini adalah kisah tentang kehidupan yang rapuh, sebuah cerita tentang adaptasi, perjuangan, dan ancaman yang datang dari ulah kita sendiri. Penguin, atau kalau dalam bahasa Belanda disebut Vetgans, yang artinya angsa gempal. Nama yang unik, tapi cukup pas menggambarkan tubuh mereka yang bulat dan menggemaskan. Penguin adalah burung akuatik yang nggak bisa terbang. Mereka berasal dari keluarga Sphenicidae dalam ordo Spheniciformes. Walaupun nggak bisa terbang di udara, penguin justru menjelma jadi pilot ulung di dalam air. Dengan tubuh yang ramping, sirip seperti sayap, dan bulu hitam putih khas mereka, penguin bergerak di lautan secepat torpedo kecil. Kebanyakan penguin hidup di belahan bagian bumi selatan. Tapi ada satu pengecualian untuk penguin Galapagos, satu-satunya spesies yang hidup di utara garis khatulistiwa. Mereka benar-benar beradaptasi dengan sempurna untuk bertahan hidup di suhu panas yang ekstrim. Makanan utama penguin adalah krill, ikan, cumi-cumi, dan berbagai hewan laut kecil lainnya. Dengan paruh tajam, lidah berduri, dan rahang yang kuat, mereka bisa mencengkeram mangsa licin itu lalu menelannya utuh saat berenang. Penguin menghabiskan waktu hidupnya hampir seimbang. Sekitar separuh di darat, separuh lagi di laut. Saat di darat mereka lebih terlihat seperti hewan yang lambat dan kaku. Mereka berkumpul, berkembang biak, dan membesarkan anak-anaknya. Tapi begitu kembali ke laut, mereka akan berubah jadi pemburu yang tangguh. Kalau bicara ukuran, penguin punya rentang yang cukup ekstrem. Spesies terbesar mereka adalah penguin kaisar, Aptenodytes forsteri. Tingginya bisa mencapai 1,1 meter dengan berat sekitar 35 kg. Sangat besar untuk seekor burung. Sedangkan spesies penguin terkecil adalah penguin kecil, Eudiptula minor, yang juga disebut penguin peri. Tingginya cuma 30-33 cm dengan berat sekitar 1,2 kg. Ukuran penguin peri ini bahkan nggak lebih besar dari seekor ayam kampung. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ukuran penguin punya pola menarik. Semakin besar ukuran penguin, biasanya mereka hidup di daerah yang lebih dingin. Sedangkan penguin kecil lebih banyak ditemukan di wilayah beriklim, sedang bahkan tropis. Menariknya lagi, di masa lalu pernah ada penguin-penguin raksasa. Fakta ini diperkuat dengan penemuan fosil spesies prasejarah setinggi manusia dewasa yang disebut para ilmuwan sebagai Crossvalia waiparensis, atau yang dijuluki penguin monster. Spesies ini hidup di zaman Paleosen, sekitar 66-56 juta tahun lalu. Tingginya 40 cm lebih besar daripada penguin kaisar, spesies terbesar yang masih hidup saat ini. Jika penguin kaisar sudah terlihat gagah dengan tinggi 1,2 meter, mungkin kamu bisa membayangkan betapa luar biasanya ukuran penguin monster ini. Penemuan fosilnya terjadi di Selandia Baru dan langsung menambah daftar panjang hewan raksasa dari negeri itu. Selain Crossvalia, Selandia Baru juga pernah jadi rumah bagi burung moa setinggi 3,6 meter, burung beo terbesar di dunia, dan Raja Wali dengan bentangan sayap mencapai 3 meter. Seolah-olah, tanah ini dulunya adalah panggung bagi para raksasa yang kini sudah punah. Lalu kenapa penguin bisa tumbuh sebesar itu? Para ilmuwan punya teori. Ketika dinosaurus punah, laut juga kehilangan penguasa lamanya, reptil laut raksasa. Kekosongan ekosistem itu memberi ruang bagi penguin untuk berkembang tanpa saingan besar. Saat itu, mamalia laut modern seperti paus atau anjing laut belum muncul. Artinya, penguin monster ini bebas merajai perairan Selandia Baru tanpa gangguan. Bukan cuma ukuran tubuhnya yang unik. Para peneliti juga menemukan bahwa kaki Crossvalia mungkin berperan lebih penting untuk berenang dibanding penguin modern. Artinya, gaya renangnya bisa berbeda. Mungkin lebih mirip gerakan mendayung besar daripada torpedo kecil yang kita lihat pada penguin masa kini. Faktor lingkungan juga ikut mendukung. Suhu laut Selandia Baru saat itu sekitar 25 derajat Celcius, jauh lebih hangat daripada suhu laut sekarang yang hanya sekitar 8 derajat. Kondisi ini jadi surga buat pertumbuhan hewan-hewan besar. Dan ada satu fakta menarik. Pada masa itu, Selandia Baru belum terpisah sepenuhnya.
Daratannya masih terhubung dengan Australia, bahkan mungkin dengan Antartika. Jadi bisa jadi penguin monster ini punya hubungan dekat dengan penguin prasejarah lain, seperti Crossvalia unienwillia yang ditemukan di Antartika pada tahun 2000. Tahukah kamu, ada satu spesies penguin yang suaranya mirip keledai? Itulah penguin jackass, si penghuni pantai Afrika. Mereka adalah satu-satunya penguin yang menjadikan benua Afrika sebagai rumah. Pada tahun 1950-an, hidup mereka masih makmur. Di Namibia, koloni penguin ini bisa berpesta dengan sarden yang kaya lemak dan penuh gizi. Tapi segalanya berubah di tahun 1970-an. Penangkapan ikan berlebihan menghantam stok sarden hingga runtuh. Dan sejak saat itu, makanan bergizi penguin pun menghilang. Terpaksa, mereka beralih ke ikan gobi berjanggut. Ikan ini memang melimpah, tapi nutrisinya jauh lebih rendah. Bagi penguin, memakan gobi ibarat manusia hidup dari fast food setiap hari. Kenyang, tapi miskin gizi. Akibatnya, populasi penguin jackass di Namibia terus merosot tajam. Dan kini, ancaman serupa membayangi penguin di Antartika. Jika perikanan krill, makanan utama penguin Adelie, tidak dikendalikan, maka spesies-spesies itu bisa ikut hilang dari muka bumi. Tapi permasalahan penguin tidak berhenti soal makanan saja. Ada ancaman yang jauh lebih menakutkan, yaitu pembangunan industri yang perlahan merampas rumah mereka. Di Chili, gugusan pulau di lepas pantai Punta de Choros, tempat tinggal 80% populasi penguin Humboldt dunia, terancam oleh tambang, pabrik desalinasi, dan pelabuhan baru. Pembangunan ini membawa polusi, kebisingan, hingga tumpahan minyak yang mengakibatkan banyak penguin kehilangan habitatnya. Semua itu hanya memperkecil peluang penguin untuk bertahan. Ancaman lainnya juga datang dari spesies invasif. Di Australia misalnya, populasi penguin peri pernah hampir musnah gara-gara rubah merah yang menyeberang saat air laut surut. Dari 500 ekor penguin, jumlahnya anjlok jadi kurang dari 10 ekor pada tahun 2006. Untungnya, ada solusi brilian. Mereka menempatkan anjing penjaga ternak yang dilatih khusus untuk melindungi penguin dari serangan hewan invasif ini. Sejak saat itu, rubah tak lagi memangsa mereka. Namun, penguin di tempat lain tidak selalu seberuntung itu. Di Galapagos, tikus yang dibawa manusia memakan telur penguin. Kucing peliharaan yang lepas bisa memangsa penguin dewasa. Bagi penguin yang tidak pernah berevolusi menghadapi predator ini, mereka benar-benar tak berdaya. Dan akhirnya, ancaman terbesar yang menaungi semua itu adalah perubahan iklim. Di Argentina, badai semakin sering menghantam Punta Tombo, tempat koloni besar penguin Magellan berkembang biak. Hujan deras membunuh anak-anak penguin yang bulunya belum tahan air. Dan dalam kurun waktu 27 tahun, badai dan suhu ekstrim membuat populasi mereka turun hingga 20%. Perubahan iklim juga memengaruhi lautan. Air yang lebih hangat mengganggu rantai makanan laut. Dari Afrika hingga Antartika, cerita penguin punya benang merah yang sama. Mereka adalah korban dari ulah manusia. Mulai dari penangkapan ikan berlebihan, pembangunan industri, predator invasif, dan perubahan iklim. Semuanya bersekongkol melawan burung laut berpakaian jas ini. Penguin bukan hanya burung yang lucu di film atau dokumenter. Mereka adalah simbol rapuhnya keseimbangan alam. Dari penguin purba setinggi manusia hingga penguin kecil yang hanya seukuran ayam kampung, semuanya menunjukkan bahwa kehidupan selalu beradaptasi. Tapi ada satu hal yang tak bisa mereka lawan sendirian, manusia. Jika laut terus kosong, jika iklim terus berubah, dan jika habitat mereka terus hilang, maka suatu hari nanti penguin hanya akan menjadi cerita di buku sejarah. Namun, kabar baiknya, masih ada harapan. Perlindungan habitat, pengendalian perikanan, hingga langkah kecil kita untuk menjaga bumi bisa membuat perbedaan besar. Karena pada akhirnya, menyelamatkan penguin berarti juga menyelamatkan masa depan kita. Seperti biasa, jika kalian suka dengan pembahasan di video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.